kitab rujukan ahli sunnah Al-Ibana an Usulid Diyanah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kitab ini pun menjadi korban. Jadi kalau kita baca kitab itu, kita jadi mujassimah, padahal kitabnya imam kita. Kenapa bisa begitu? Ternyata kitab ini menjadi sasaran kaum mujassimah untuk dipalsukan, ditazwir, ditahrif. Itu terjadi abad ke-4 ke-5 Hijriah. Ini pengakuan Imam Sofadi. Imam Sofadi salah satu ulama yang pernah hadir di majlisnya Ibnu Taimiyah. As-Sofadi pengarang kitab Al-Wafi bil Wafayat berguru kepada Imam Az-Zahabi. Murid-murid Ibnu Taimiyah tidak semuanya menyimpang akidahnya, ya, tapi mereka semua ulama besar. Makanya kami gunakan kitab-kitab sejarah mereka, kami gunakan kitab-kitab hadis mereka, karena dalam perkara sejarah dan hadis tidak ada bermasalah. Ikhtilaf dalam masalah fikih tidak bermasalah. Ikhtilaf dalam masalah riwayat tidak ada masalah, riwayat keilmuan. Tapi ikhtilaf dalam akidah bermasalah. Karena akidah itu prinsip, gak boleh kita berbeda. Kebenarannya mutlak satu. Sehingga murid-murid Ibnu Taimiyah seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Al-Imam Al-Mizi yang menulis kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim itu juga muridnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam As-Sofadi, dua daripada muridnya Ibnu Taimiyah. Mungkin, saya katakan mungkin tidak mendapatkan informasi taubatnya Ibnu Taimiyah atas ajaran akidahnya, karena Ibnu Taimiyah waktu itu di Mesir, pertaubatannya di Mesir. Dan Ibnu Taimiyah ini banyak masuk penjara, banyak dimasukkan ke dalam penjara, sehingga murid Ibnu Zawzi Al-Qayyim masih menyebarkan separuh dari pahamnya Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi juga masih menyebarkan separuh, bahkan hampir semua. Kalau kita baca kitab Al-Ulu, di situ mujassimah. Tapi dua murid Ibnu Taimiyah, Al-Mizi dan Ibnu Katsir, mereka akidahnya selamat. Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i, punya kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah. Asy'ari akidahnya. Dari mana bisa tahu? Dari afkar, pola pikiran. Pola pikirannya di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, di situ ayat-ayat mutasyabihat sering beliau takwil. Itu menandakan metodologi Asy'ari. Al-Mizi walaupun muridnya Ibnu Taimiyah, bahkan sangat menyanjung Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, itu gelar Syekhul Islam, salah satunya yang memberikan gelar itu adalah Imam Al-Mizi. Tapi alhamdulillah Imam Al-Mizi akidahnya terselamatkan. Kenapa terselamatkan? Karena belajar kepada Imam Nawawi. Belajar kepada Ibnu Taimiyah, tapi selepas itu beliau belajar kepada Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah. Ikut akidahnya Imam Nawawi. As-Sofadi cenderung moderat di antara dua murid tersebut. Jadi kitab Al-Ibana itu sudah banyak dipalsukan, sehingga jangan sampai kita tertipu. Lah, kitabnya kita kok kayak begini, diajarkan tajzib, tasydih, ternyata sudah dipalsukan. Kitab aslinya masih ada tapi sulit dicari, kebanyakan palsu. Maka dari mana kita bisa mengambil pemikiran yang lurus dari pada Abul Hasan Asy'ari? Caranya satu, lewat murid-muridnya atau murid daripada murid-muridnya. Mereka juga menulis kitab. Murid yang terkenal Abul Hasan Al-Bahili, punya murid Abu Bakar Baqqilani, Ibnu Furak, Abu Ishaq Isfaraini. Mereka punya murid mengarang kitab akidah. Mereka inilah yang perlu kita pelajari karya-karya tulis mereka tentang akidah, sehingga kita punya akidah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu nih akidah kita, ya, akidah kita. Jamaah tabligh akidahnya Maturidiyah,
Ulama-ulama India mayoritas Maturidiyah, mazhabnya Hanafi. Kita ke Al-Azhar Asy'ari, fikihnya di situ ada 4 mazhab dipelajari. Kita ke Maroko Al-Qarawiyyin, universitas tertua di Maroko, juga ahli sunnah Asy'ari wal Maturidiyah. Mazhab Maliki Syafi'i mayoritas Asy'ari, mayoritas, tidak semua tapi kebanyakan. Mujassimah kebanyakan muncul dari mazhab Hambali. Gitu. Ini yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan Allah selamatkan akidah kita di zaman yang penuh fitnah ini. Akidah-akidah yang berbagai macam, al-firqah, ya al-firqah mudillah fil i'tiqad. Mudah-mudahan diselamatkan kita semuanya. Amin.